gue sih sebetulnya ini tidak predator dengan seharusnya ya, existing apa operator di Indonesia sih untuk Kenapa, Pak? Bukannya bersaing jadinya ya? Maksudnya pasti operator yang ada jadi kehilangan pelanggan gitu. dan ini harusnya bisa jadi solusi untuk mengurangi potensi korupsi. Kalau lu ingat korupsi BTS 4G itu yang sampai 8 triliun ya. Yeay, teman-teman kelompok capir. Halo, Halo. Apa kabar nih? kabar baik. Baik. Katanya Jakarta lagi sering hujan ya gitu ya. Oh, menarik. Kemarin ada longsor ya, kalau nggak salah di Bintaro. Oh ya? Ya itu di dekat Daerah mana? tolnya tuh. Dekat tol. Sampai longsor ya? Iya, sampai longsor. Dan untungnya katanya nggak ada mobil. Biasanya banyak mobil parkir dan dekat-dekat situ. Oh. Dekat kampus apa ya? Lupa gue. Atau apa gitu di Bintaro. Masih alhamdulillah ya. Masih. Pokoknya masih tentunya ya. Oke. Iya. Banjir tapi nggak ada gitu-gitu ya. Belum. Ada. Ada dong. Masa nggak ada gitu. Wah, meremehkan banget. Oke, ya udah. Bintaro juga ada daerah Bintaro yang banjir. Oh benar-benar banjir ada juga ya. Oh oke. Nah sekarang kan yang suka ini juga menjadi apa namanya? Menjadi diskusi itu adalah gimana sinyal internet sudah terinspirasi apa namanya ini nggak bermasalah juga gitu. Nggak pernah ya? Kalau hujan tuh suka ada nggak sih? Nggak ya? Kalau internet sih ya biasanya kalau kabel. Kalau kepacul ya. Kalau kepacul terus ada orang apa bakar-bakar pinggir jalan terus kabel kena bakar. Oh itu. Jadi kalau cuaca sebenarnya cukup stabil ya. Cuaca cukup stabil kecuali pada saat geostorm apa sih? Badai matahari. Jadi tapi nggak terlalu berarti sebenarnya cukup reliable ya. Kalau kabel itu dengan beberapa provider kurang lebih. Ya, kayaknya sih sebenarnya nggak tahu ya. Gue nggak pernah lagi kan gini. Kalau zaman dulu kita lagi WFH mungkin bisa merhatiin ya. Sekarang tuh during ini sih tapi nggak mungkin ada pengaruh tapi nggak terlalu kan lagi gitu. Kayaknya sih ya mungkin secara infrastruktur juga udah ada perbaikan lah ya gitu. Makasih Kominfo. Bukan. Atau dulu tuh gue malah internet gue di zaman ada rumah yang lama itu kalau ada truk lewat depan rumah mati internet. Kok bisa? Kenapa? Ya. Kenapa? Yang internet ke rumah tuh ada kabel gitu. Juntai. Nah kalau truk gede lewat biasanya itu kena tuh kabel terus putus. Luar biasa deh. Makasih PLN. Disruption itu. Ya. Tapi kabel ini memang cukup ini juga ya Indonesia tuh kan ada beberapa yang ya selain pernah ada sampai yang meninggal kan yang seperti Antasari itu. Oh iya, kan kabel yang juntai itu ya. Terus kena kejerat di leher ya. Jadi arrangement perkabelan tuh masalah banget lah gitu. Masalah banget ya. Menyebalkan gue melihat kabel. Iya. Secara safety, estetik ini enggak agak ini juga ya. Mungkin maka dari itu Mas Elon membuat sebuah solusi tanpa kabel mungkin ya. Nirkabel ya. Gimana nih solusi nirkabelnya? Karena kemarin kan sempat banyak didiskusikan dan banyak juga yang mulai membeli ya. Gue lihat banyak di Instagram orang-orang juga udah mulai beli solusi dari Elon Musk ini yang sudah masuk ke Indonesia dan ada beberapa kontroversi juga ya. Bukan kontroversi, diskusi lah at least ya. Nah gitu. Nah diskusi publik. Nah kita pengen ngobrol juga nih karena kebetulan
Iwan ini udah mencoba ya. Iseng aja. Iseng. Nah mungkin untuk kelompok capir semua boleh cerita nggak Wan? Sebenarnya konsepnya gimana sih dia itu konsep kerjanya ya? Dia karena kan nirkabel ini gitu. Apakah Nirkabel. dibanding dengan kabel lebih apa namanya lebih superior gitu atau gimana? Memang diskon tuh teman-teman kelompok capir. Diskon tuh ternyata it works ya, Betul. semua. Dan ternyata Indonesia tuh orang-orang masih impulsif buying. Iya. Saya sendiri terkena tuh. Kalau diskon mau beli gitu, benar. Dari apapun. Karena ngomong di ini ya, di beberapa ya ada orang yang udah senior dan berduit lah ya gitu kira-kira. Omongannya gitu, udah nyoba Starlink gitu. Gitu. Jadi emang kayaknya ini sesuatu yang harus dicoba gitu. Oke, deh solusinya buat mereka tuh kayak lo beli martabak, kan lo nyoba martabak ini lo gitu kayak gitu. Ya gitu, kepantasan aja habis cepet bener. Belinya kemana kita kalau itu? Nah, Iya bisa ya. Oh bisa ya. Di Tokopedia bisa atau langsung di websitenya resmi yang starlink.com/id. Di langsung di situ. Oh bisa. Iya. Jadi awalnya itu kan katanya kalau si Starlink itu cuma boleh beroperasi kalau misalkan bekerja sama dengan provider ISP lokal ataupun siapapun lah, misalkan vendor reseller lokal. Tapi ternyata sekarang kita udah bisa langsung beli dari si Starlink-nya langsung dengan harga yang lebih murah bahkan dari si resellernya. Ya ampun, gimana ya? Jadi yang lucunya nih, misalkan si Starlink itu kan kayak VSAT pakai satelit kecil gitu. Dan Telkom kan punya Telkomsat tuh ya. Jadi si Starlink, produksi Starlink itu dibundling oleh si Telkomsat jadi kayak produknya dia gitu. Padahal itu sebetulnya Starlink dengan harga yang luar biasa. Jauh lebih mahal. Oh iya, masa? Iya. Lu lihat aja ke Telkomsat ya. Ada produk yang kurang lebih sama dengan device yang sama gitu. Terus tapi dibandingin itu adalah solusi internet satelitnya mereka gitu. Dengan harga yang jauh lebih mahal daripada lu langsung direct ke si Starlink-nya itu. Jadi orang mungkin ini mungkin ya coba kita lihat sedikit ya. Ini bukan aja. Telkomsat ya ini ya. Iya. Kalau internet satelit sebetulnya kan kita udah cukup lama juga. Nah, gitu device-nya sama. Cuma dulu tuh kan kalau buat ngegelar internet satelit biasanya bentuknya tuh VSAT tuh, bentuknya parabolik gitu ya. Oh iya. Terus secara device ukurannya lebih gede gitu. Si Starlink ini bedanya lebih kecil, lebih compact dan sangat mudah buat di instalasi sih orang rumahan pun. Gitu. Jadi kemarin gue beli harganya sekitar 4, juta. Gue lupa sampai gitu ya. Terus bulanannya itu 750.000 dengan speed estimasinya katanya 200 sampai 300 Mbps. Deliver so far Wan 200 sampai 100 ke gue coba sama gitu ya. Terus latency-nya lumayan nggak terlalu lama juga. Apa tuh latency? Latency itu jadi kalau lu ngeping dari komputer lu ke suatu server berapa lama bisa sampai gitu ya. Iya. Nah ini mungkin gara-gara dari si konfigurasi si Starlink sendiri sih. Dulu kan kalau kita misalkan punya satelit apa gitu ya, itu kan adanya di geostationary location gitu ya. Sekitar gue lupa 30.000 35.000 kilometer lah ya. Nah posisinya itu bakalan selalu tetap di satu tempat ngikutin dengan rotasi bumi. Jadi kan si Palapa di satu koordinat tertentu dia bakalan terus saja di situ ngikutin rotasi bumi gitu. Nah kalau si Starlink itu adalah low Earth orbit lah kayak gitu ya. Gitu ya. Tapi permasalahan dengan kalau low Earth orbit itu kan 200 sampai gue lupa 200 sampai 1000-an kilometer gitu lah ya. Itu bakalan bergerak terus gitu ya, nggak stationer di satu tempat. Jadi makanya si Starlink itu meluncurin sampai sekitar kayak 6.000 satelit gitu ya, kecil-kecil. Jadi seperti BTS yang BTS, betul. Jadi karena dia lokasinya lebih pendek gitu ya,
berarti secara coverage lebih kecil dibandingin dengan misalkan si geostationary satellite gitu yang lebih atas gitu ya. Oke. Kayak kita aja kalau kita ngelihat lebih ketinggian yang lebih rendah, point of view kita kan lebih pendek. Iya. Kalau kita lihat lebih atas gitu, point of tapi cukup dekat sehingganya untuk cukup dekat untuk bisa mengirimkan sinyal-sinyal internet lah ya kurang lebih ya. Ya. Nah itu masalah latensi kan juga karena jarak tempuhnya cukup jauh gitu ya, Wan. Betul. Yang menyebabkan ada isu latensi sebenarnya. Iya. Tapi nggak ada masalah selama ini. Nggak. Jadi gue sudah dapat di bawah 60 millisecond sih. 20, 40 gitu. Cukup cepat sih. Jadi kalau latency mungkin bakalan bermasalah sama orang yang suka main game online kali ya. Oke. Ya, yang perlu TikTok yang Iya. Speed sama respon. Kalau masalah kayak gini-gini aja sih bisa cukup lah ya. Iya. Zoom gitu-gitu. Nge-zoom ataupun nge-browsing ataupun nonton nggak masalah sih sama. Nonton TikTok bisa lah ya itu. Nonton TikTok yang interaktif mungkin pada saat kita nyawer gitu. Kalau misalkan latensinya lama, kok baru masuk? Saweria ya. Saweria. Oke. Nah kalau yang geostationary internet itu bisa sampai 500-600 millisecond lama lah gitu. Oke. Jadi secara speed cukup reliable. So far sih ya cukup cepat. Dan sebetulnya yang agak amaze buat gue adalah kemudahan dari si proses setupnya itu sendiri sih. Oh gitu. Alatnya itu gimana? Jadi plug and play banget. Betul. Jadi kalau misalnya lu coba browsing aja si Starlink dish. Jadi mereka cuma kirim ada dua alat aja di paketnya itu. Satu si dishnya itu sendiri, si receivernya. Terus satu lagi adalah si routernya lah gitu. Router plus sebagai Wi-Fi access point gitu. Nah cuma tinggal tempatin si dishnya itu di atas yang nggak kena obstruksi ataupun nggak kena halangan gitu. Terus simpan. Oh harus ini ya. Di apartemen berarti orang bisa deh atau gimana? Kalau lu punya di jendela gitu. Jendela yang punya point of view site yang cukup lapang, harusnya bisa. Harusnya bisa aja ya. Iya. Tapi di sini memang ditaruhnya barangnya di atas nih kayaknya. Iya. Dekat penangkal petir ya ini. Yes. Dia tuh ngaruh nggak, Wan, ngadepnya kemana gitu ada gitu kan. Kalau parabola tuh ini kan gerak gitu kan. Iya. Dia di sini auto pointing terus kayak. Serius? Iya. Serius. Jadi nggak seperti antena TV yang harus kita perbaiki naik ke atap ya. Iya. Luar biasa. Auto pointing tuh berarti dia gerak-gerak memang. Gerak-gerak terus. Ada beberapa kali gerak gitu ya. Karena kan sebetulnya anggaplah jadi kayak si satelit di atas itu kayak grid lah ya. Iya. Bedanya kayak dia nyari-nyari gitu. Iya. Sama aja mungkin gue rasa sama kayak di tanah kita punya tower seluler, tower yang mengcover satu area tertentu gitu ya. Ya si satelit di atas pun ya kayak gitu aja, kayak grid yang mengcover satu area tertentu. Jadi kalau misalkan setiap saat itu bakal kelewatin sama satu satelit gitu ya, dia cukup pointing ke satu area itu aja yang bakalan pasti kelewatin satelit yang berganti-ganti gitu ya. Tapi dia nggak nyari terus gitu dong. Enggak. Ya. Cuman lucunya dia adalah dia akan menghindari area yang geostationary. Nah, geostationary itu kan kalau di kita pas khatulistiwa tuh ya. Jadi dia bakalan nge-mapping si obstructionnya itu, terus ngindarin yang ada geostationary-nya biar nggak interferensi sama satelit yang lain lah kayak gitu. Walaupun dia ada lebih di bawah ya. Ini coba aja lu lihat browsing lagi Ben. Starlink obstruction. Berarti dia in a way dia punya semacam GPS gitu kali ya? Iya. Buat GPS dan bisa nge-pointing mana si satelit yang paling nah kayak gini deh. Nah itu kan ada yang kosongnya tuh satu strip tuh di atas kalau pojok kiri atas ini. Nah ya gitu. Nah yang itu adalah geostationary. Ya geostationary
yang satelit yang geolocation lah gitu ya, yang statik gitu ya. Nah dia nggak akan pointing ke arah situ. Nah yang lain-lainnya dia anggap itu sebagai area yang kosong, yang dia bisa pointing ke satelit yang lewat di situ. Berarti ini memang beneran coverage ke seluruh dunia ya, artinya dalam literally ya, ini mengcoverage bola dunia ini gitu. Benar. Investasinya luar biasa ya. Iya. Tapi mungkin gara-gara si Starlink itu part dari si bagian dari si perusahaan Elon Musk yang punya SpaceX gitu ya. Yang dia bukan tiap hari ya, bisa setiap saat untuk menerbangkan satelit ke atas gitu dan punya vehicle-nya sendiri. Menurut gue sih ini satu vertical line of business yang masuk akal. Iya nyambung ya. Jadi support satu sama lain. Karena kan kalau misalkan perusahaan satelit biasa buat nerbangin ke atas, kalau dia punya misi buat ke atas buat terbangin sesuatu atau apapun ya bisa sekalian sama ngegelar nambahin si satelit si Starlink-nya itu. Cuman kalau nggak salah secara masa pakai atau lifetime dari si satelit yang low Earth orbit gitu ya, dibanding yang geostationary, yang low Earth kalau nggak salah katanya sih lebih pendek umurnya itu. Jadi dia harus lebih sering ngegelar dan ngeganti si satelitnya itu. Kalau yang kayak geostationary kayak misalnya dulu zaman kita di masa palapa yang heboh ya tahun gitu ya. Waktu itu kan ini penerbangan satelit palapa. Total Comsat gitu kan. Biasa 10, 15 tahun, 20 tahun bahkan. Ini kalau nggak salah katanya bisa pendek. Gue nggak tahu berapa, 5 tahun atau sampai gitu. Dan dengan kemudahan dan reach-nya sebetulnya ini gue sangat sebuah solusi untuk Indonesia yang secara infrastruktur masih terbatas gitu ya. Betul. Dengan 3T terluar apa nih 3T terluar terbatas apalagi gitu ya. Sebetulnya biaya buat ngegelar infrastruktur di Indonesia itu kan mahal karena secara geografis kita kan sangat luas dan dalam bentuk kepulauan gitu ya. Jadi gue bayangin kalau misalkan daerah pulau terluar, kalau misalkan harus pasang tower ataupun pakai gelar kabel, itu bakalan mahal banget kan. Dibandingkan kalau misalkan kita bisa pakai solusi satelit gitu, pointing ke atas langsung, nggak perlu ngegelar apa-apa, terus dapat speed yang ya cukup baik ya, baik lah gitu ya untuk cover satu area. Itu jadi cukup untuk beberapa ya. Ada paket-paketnya ya, mungkin ada paket untuk individu rumah biasa, mungkin ada paket untuk yang berapa device gitu misalnya. Dia tuh yang pasti ya biasa lah kayak provider internet lainnya, dia tidak memperbolehkan kita untuk men-sharing internetnya wifi kita dengan misalkan dengan rumah lain lah kayak gitu. Kalau nggak, tapi nggak salah paketnya itu pertama adalah yang stationary buat di rumah aja, terus yang orang yang bisa jalan, yang misalkan lu pakai mobil RV gitu ya gitu ya. Terus ada juga ya. Terus yang sifatnya komersial, misalkan lu di pesawat, di kapal laut gitu ya. Pakai Starlink itu ya? Pakai Starlink ya. Karena kan dia gerak terus. Kalau itu dia gerak terus karena gerak terus dan dipakai komersial gitu ya. Dan dipakai komersial. Ya, harga paketnya beda. Luar biasa. Benar-benar solusi ya. Iya. Dan menurut gue sih sebetulnya ini tidak predator dengan seharusnya dengan existing operator di Indonesia sih. Kenapa Pak? Bukannya bersaing jadinya ya? Maksudnya pasti operator yang ada jadi kehilangan pelanggan gitu. Ya, karena kalau misalnya yang kita cari speed seharusnya adalah yang pakai fiber ataupun yang pakai jaringan yang fix ataupun misalkan yang udah pakai 5G lah ya, itu tetap bakalan lebih cepat daripada Starlink dan punya latency yang lebih rendah sih. Tapi harganya tidak lebih murah loh saat ini, Mas. Tergantung. ya tapi kan bagus jadi ya kan bahwa dengan adanya kompetisi ada alternatif gitu ya. Jadi semua orang jadi rating bahwa
fair price dari internet itu berapa sih sebetulnya gitu ya? Iya, gitu. Bagus. Apakah harga internet kita selama ini atau harga terlalu tinggi atau enggak gitu? Gimana gue sih sangat berharap ada dampaknya ke sana karena dengan begini kan persaingannya jadi lebih ini lagi ya. Jadi positifnya persaingan tuh dia akan mencoba mencari nilai tawar yang berbeda gitu. Kalau kemarin kita nggak ada pilihan. Kalau di Indonesia itu kan lo punya coverage paling luas karena kita punya tantangan lokasi geografis dan kawan-kawan kan ya. Jadi lo punya coverage paling kuat, lo lah yang menang. Coverage paling kuat dengan infrastruktur yang paling betul ya, lo yang menang. Sekarang nggak bisa gitu aja, lo juga harus mikirin efisiensinya, ya kan, biaya operasional lo harus cukup bagus sekarang nih, kalau nggak bisa bersaing gitu. Nah gitu-gitu kan dirinya ini ya, gitu. Karena mau nggak mau lo harus nurunin biaya lo, gue sih. Betul. Orang semua solusi komunikasi di Indonesia sih gitu. Secara infrastruktur ya gitu ya. Kita kan udah punya jaringan palaparing buat internet nge-connectin seluruh lokasi di Indonesia sebagai backbone-nya. Terus buat ke plasma atau ke end user-nya pakai BTS gitu ya, ataupun tarik kabel segala macam gitu ya. Nah permasalahannya adalah nggak semua lokasi itu kan baik lagi di cover dengan, terutama buat last mile-nya ke end user-nya itu bisa tercover dengan existing jaringan yang ada. Dan ini harusnya bisa jadi solusi untuk mengurangi potensi korupsi. Kalau lu ingat korupsi BTS 4G itu yang sampai 8 triliun ya. Itu kan sebetulnya universal service obligation yang perlu dilakukan sama operator tuh, tapi ditampung sama Kominfo kan ya. Terus dari Kominfo itu dibangun di daerah yang tadi Kaki bilang itu 3T itu ya. Terdepan, terluar, tertinggal ternyata. Ya. Sedikit doang ini biar kita semua paham. USO itu apa sih sebenarnya? Universal Service Obligation itu apa sih sebenarnya? Kalau pemahaman gue itu dulu adalah zakatnya telkom operator zaman dulu. Dia selain mencari profit atau selain komersial, dia juga harus mengeluarkan biaya untuk kepentingan publik gitu maksudnya ya. Betul. Jadi kalau zaman dulu gue ingat banget waktu zamannya masih Telkom, bahwa salah satu usulnya Telkom itu kayak misalkan telepon umum tuh. Itu adalah kewajiban iya. Karena itu kan cukup ngegelar, sebenarnya tidak akan profitable lah ngegelar telepon umum itu. Tapi itu adalah kewajiban Telkom untuk menyediakan telekomunikasi buat masyarakat kan gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Terus jadi mau tempatnya nggak rame gitu ya, tapi kalau titik ini nggak ada coverage yang mengcover telepon umum, harus dia buat di situ. Iya. Nah sekarang kondisinya dengan ada operator seluler ngegelar jaringan, salah satu konsiderasi misalkan si operator itu ngegelar suatu jaringan adalah pertama ada potensi bisnisnya atau enggak di lokasi tersebut. Ada populasinya atau enggak gitu ya. Terus misalkan kalaupun dibangun ke situ, biasanya balik lagi ke hitungan bisnisnya seperti apa. Dulu waktu pas kerja di salah satu telco, salah satu hitungannya adalah gimana caranya si BTS itu bisa menghidupi diri sendirinya sendiri gitu buat operasionalnya, dan syukur-syukur bisa bikin untung. Kalau misalkan secara hitungan nggak masuk, ya buat apa kan kita nggak jaringan ke suatu lokasi tertentu nih. Tapi kan balik lagi kalau misalkan ke masalah pemerataan dan keadilan akses gitu ya. Lu mau di ujung Indonesia pun, di daerah terluar atau dimanapun, harusnya tiap orang punya akses telekomunikasi kan. Itu udah jadi kayak basic needs, atau mungkin kalau orang bilang sekarang internet itu adalah human rights gitu kan deh. Gue penasaran gitu tuh dari kata-kata. Berarti telco tuh bisa ngukur revenue per BTS gitu ya? Bisa. Luar biasa banget ya. Harus diukur. Kalau enggak ya maksudnya gue nggak tahu harga, gue lupa sekarang per BTS itu harganya berapa gitu ya. Tapi kan dia bisa ngukur density dari berapa orang yang bakalan pakai si per BTS-nya itu gitu ya. Terus targeted revenue-nya berapa gitu ya. Di perusahaan telco yang sulit sekali mau ukur BTS itu kan limit berarti gitu maksud gue. Iya. Jadi
part paling rumit si telco tiap tahun itu adalah kan network planning sebetulnya. Kayak ini kita mau ngegelar ke daerah mana gitu ya, estimasinya dia bakal menghasilkan revenue berapa gitu, mengcover berapa banyak user. Dari situ kan bakalan diukur lagi adalah berarti network capacity-nya perlu berapa, terus nambah servernya di back-end-nya perlu berapa banyak, hal-hal seperti itu. Tapi ini nggak akan Starlink ini nggak akan membunuh operator yang ada sekarang. Kalau buat gue sih harusnya dengan apa ya, roll out yang ada sekarang, yang baik lagi untuk daerah yang tidak tercover gitu ya. Misalnya gini aja kayak kita ke daerah Jawa Barat Selatan lah ya, kita berapa banyak sih jaringan ataupun BTS yang dibangun oleh semua operator gitu ya. Paling sama Telkomsel doang yang paling reliable. Ya. Kecuali operator lain biasanya ngukur-ngukur nggak akan sampai cuma di kotanya aja gitu, nggak sampai ke daerah paling dalam. Karena ada si USO-nya itu yang dilakukan sama Telkomsel mungkin ya. Telkomsel tuh karena dia paling profitable, dia paling berani buat ngegelar jaringan. Jadi sebetulnya kayak chicken and egg gitu ya. Bahwa kita ngegelar jaringan dengan bahwa di situ emang ada pasarnya, atau kita ngegelar jaringan dengan harapan bahwa dengan adanya network orang akan bakalan pakai gitu. Jadi sebetulnya kalau buat operator sendiri bakalan ada sedikit gambling. Tapi balik lagi ada daerah yang gimana pun secara hitungan gitu ya, nggak akan untung gitu. Populasinya dikit, daerahnya jauh gitu ya nggak akan pernah untung. Terus misalkan dari sisi demografis dan daya beli masyarakatnya pun rendah gitu ya, nggak akan pernah untung gitu si operator kalaupun ngegelar jaringan ke situ. Nah itulah yang jadi target USO sebetulnya. Sorry, USO itu siapa yang mendesain? Maksudnya ini adalah ethics dari seluruh di dunia ini atau ada pemerintah regulasi? Itu harusnya bagian dari regulasi pemerintah. Coba kita browsing aja sih. USO Kominfo. Dan ada satu resiko masalah ini kan, digital divide atau apa istilahnya. Jadi kesenjangan digital. Betul. Jadi salah satu resiko dunia itu sebenarnya. Ya. Oke. Jadi karena gue pengen tahu aja dia itu siapa dan tingkat ke-compliant dari orang, karena kan ini kan siapa yang ngecek nih, atau misalnya pemerintah yang kasih tahu ini nih kita perlunya di sini belum ada nih gitu. Wah, ini Tifatul sendiri. Isi zaman Tifatul sendiri. USO. Zamannya Iwan di Telkom dong. Berapa persen BHP USO tuh? 0,5%. 1,25% dari pendapatan lo. Oke. Jadi USO tuh ngitungnya dari total ini ya. Lu harus menginvest sebagai mereka. Nah, cuman titik-titik USO, titik-titik BTS yang belum ke cover itu siapa yang mendefine? Misalnya Jawa Selatan misalnya gitu. Itu siapa tuh? Itu harusnya dari Kominfo sih. Oke. Jadi dari Kominfo, kalau nggak salah gini ya. Dari Kominfo yang menentuin. Terus dari titik itu terus kemudian dilelang sama Kominfo buat dikerjain. Nah itulah yang jadi itu isu kemarin tuh. Wajar juga kalau yang paling banyak dapat akhirnya ya Telkomsel lagi gitu misalkan, karena dia yang paling besar gitu ya. Iya. Tapi ya Ki ya, yang ngerjain ya itu bukan operator itu lagi, tapi bisa jadi pihak ketiga. Kebangun BTS dan lain-lain itu. Iya. Tapi kan uangnya dari si operator gitu. Betul. Iya. Make sense. Karena ini bisa jadi ini aja, maksudnya kan bisa nego. Pertama dari sisi posisinya gitu kan. Saudara saya ini ada yang di area ini belum ada telepon gitu misalnya, atau apa, negosiasi politik atau negosiasi yang lain itu bisa satu. Terus yang kedua ya itu juga karena mungkin nggak ada yang ngecek, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ini kan. Gue tuh makanya dari dulu sempat pikiran kayak kenapa sih mesti kayak two way jadi bertahap gitu prosesnya itu. Kenapa nggak misalkan si
regulator yang menentukan titik mana yang dianggap misalkan tertinggal dan perlu dibangun. Terus ya dari itu ya dibangun lagi aja sama si operatornya dengan tanpa adanya perhitungan bisnis gitu. Iya betul. Kan kalau dari ini USO itu. Ya duitnya dikumpulin dulu sama regulator gitu ya. Terus dari regulator kemudian Tenderkan. Nah ini di tender inilah yang sebetulnya jadi bermasalah, yang jadi bacakan. Ya kejadian kemarin betul. Oke, padahal udah aja titik-titik ini satu udah lu take care, nanti gua validate aja atau ensure performance-nya baik gitu ya, ada audit misalnya apa ya. Betul. Nah, ini bukan uang negara dong. Omer. Iya. Loh, kan udah masuk dulu. Sudah masuk dulu ke negara. Kan bukan pendapatan negara ya. PNBP kan pendapatan negara bukan pajak. Iya, ternyata. Oke ya. Nanti belum lagi ada tambahan udah 1,25% plus 2% lagi pelanggaran pelindungan data pribadi. Luar biasa. Iya. PNBP tuh. Iya. Satu lagi permasalahannya adalah misalkan desa tuh ya. Jadi dibangun ada kayak wartel atau warnet itu di desa gitu ya. Terus habis gitu ternyata di desa itu nggak ada yang bisa ngoperasiin ataupun melakukan maintenance. Jadi itu cuma rusak. Betul lah, jadi cuma project sesaat dan nge-roll out misalkan terus jalan misalkan gue tahu beberapa tahun atau beberapa bulan gitu ya, rusak ya udah nggak bisa dipakai lagi. Ya terus buat apa? Ya kayak buang-buang duit. Beda halnya kalau misalkan itu di-manage sama operator kan gitu ya. Kalau operator kan ada kewajiban ya buat nge-maintain segala macam. Iya. Termonitor asetnya dia gitu ya. Termonitor. Jadi ini USO ini yang terluar ini bukan di take care oleh operator. Karena itu udah jadi. Iya, dengar gitu. Aduh. Memang ini ya kenapa tata kelola tuh penting. Padahal mah harusnya operator aja ya. Lu aja laporan gitu. Tapi disclaimer ini mungkin beberapa pengetahuan gue mungkin udah nggak update ya. Siapa tahu sekarang mekanismenya jadi berbeda. Itu cuman sebatas yang gue tahu zaman dulu. Katanya USB sekarang namanya. Apa USB apaan? Itu Universal Serial Bus. Yang ini flash disk ya. Yang harganya berapa waktu itu di Jakarta tuh 1 miliar atau berapa? USB. Luar biasa. Ini kan kalau ngobrol sama teman-teman telco, yang paling berat itu adalah bukan sekarang, mungkin udah lama ya. Nah, yang namanya RT/RW-net. Gitu. Ini menjadi salah satu saingan terbesar sebenarnya kalau ngobrol gitu ya. Oh ya. Starlink bukan Starlink yang kita takutin, RT/RW-net katanya gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya, Wan? RT/RW-net itu sebetulnya kan zaman dulu ya. Gue masih gitu zamannya siapa sih? Ono Purbo ya. Yang dia bikin wifi dari wajan ya, panci ya, wajan bolik gitu. Terus itu di-share ke tetangga atau satu RT/RW gitu. Ya gue atau mungkin itu masih jadi satu praktek yang cukup banyak atau enggak ya dengan keadaan sekarang gitu. Jadi kan jadi satu koneksi internet kemudian dibagi-bagi atau bisa diakses sama beberapa orang. Ada yang dijual, ada yang cuman ya boleh aja pakai aja gitu ya. Paham soal seberapa banyak dan seberapa luas itu dipakai sampai sekarang sih. Ya, jadi kalau yang gue denger sih ya, RT/RW-net ini ya intinya benar tuh dijual lagi. Jadi sekarang itu jadi skema bisnis gitu ya. Banyak daerah gitu, jadi dijual lagi. Terus ini jadinya merugikan operator karena si orang yang langganan masih satu orang gitu ya, bayar berapa dia jual nggak dapat untung gitu di sana. Gitu sebenarnya sih yang gue tahu, dan secara ilegal tuh maksudnya tidak terdaftar gitu lah ya. Bukannya dia nggak tahu ya, rasanya sih bukan dia nyuri juga. Gitu. Nah ini katanya jadi banyak banget di kita ya, menurut gue sih ya logikanya ya orang dari daerah ya dia pakai mungkin dia yang paling ngerti
di sana, terus dia kelola dan dijual lagi aja gitu sebenarnya. Yang logika dasarnya gitu. Nah, somehow ini mungkin ya menyebabkan beban telekomunikasinya kayaknya lebih besar daripada pendapatan deh. Kayaknya itu masalah utamanya ya. Benar. Ini jadi apa ya? Makan bandwidth sih sebetulnya. Jadi misalkan unlimited gitu ya. Ya unlimited terus dipakai sama orang disedot. Ya misalkan satu area itu dapat misalkan 1 Gbps lah ya gitu bandwidthnya gitu ya. Terus kemudian ada satu RT RW net di satu rumah itu dipakai misalkan 100 Mbps terus tapi selalu 100 Mbps gitu ya, jadi ini makan bandwidth kan gitu. Yang harusnya kalau fair usage naik turun kan gitu ya, nggak akan konstan gitu ya. Buat operator harusnya ini jadi masalah sih ya, karena operator ngasih harga 100 Mbps itu untuk tidak dipakai 100 Mbps sebenarnya gitu ya. Tidak dipakai 100 Mbps setiap saat ya. Setiap saat gitu. Jadi kayak lo ini beli apa namanya, all you can eat gitu ya. Kalau semua makan dengan harga segitu mungkin jadi rugi gitu. Kayak kali ya gue. Ya kayak itu kan misalnya all you can eat ya paling orang makan misalnya banyak 1 kilogram lah misalkan dagingnya gitu. Terus misalkan satu orang di restoran itu makan 1 kilogram gitu secara bersamaan gitu ya. Ya sepanjang hari gitu. Ya rugi. Gitu. Nah sekarang mungkin gak Wan, kalau Iwan udah nyobain Starlink mungkin gak digunakan dengan cara seperti itu? Oh iya, sangat ini aja gitu pakai Starlink lebih murah daripada operator biasa gitu. Sangat bisa, tapi balik lagi sih si Starlink secara speed lebih lambat daripada itu sih. Kabel gitu. Kabel dan bahkan seluler. Tapi untuk cukup mumpuni berarti ya, tapi sebenarnya untuk basic minimum apabila di daerah terluar terdepan vertikal untuk dibuat RT RW gitu. Betul. Kalau buat daerah 3T itu terus buat dibuat RT RW itu sangat lebih cukup. Gue kepikiran sih usage-nya kayak begini. Sekolah yang di pegunungan gitu ya. Yang butuh akses buat ngakses bahan pelajaran atau misalkan bahkan YouTube buat nambah ilmunya gitu ya. Ya pakai Starlink harusnya. Gitu. Jadi sekarang modelnya adalah kalau teman-teman ingin berdonasi tidak lagi dengan kotak Indomie tapi kotak-kotak Starlink ya. Kirim ke daerah 3T. Betul kan? Ya, Indomie untuk ini gitu ya. Kotak Starlink aja ke sini misalnya daerah 3T tek. Berarti nanti si Elon Musk akan menghadapi permasalahan RT RW net. Bandwidth eater. Welcome to Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan tepuk seliro ini kita. Menarik. Oke. Jadi so far masih paralel ya Wan ya, nyobain antara kabel dengan ini ya, Starlink. Kepengaruh dikit sama cuaca so far. Maksudnya kalau misalnya pas ada hujan gede ataupun bukan badai ya, nggak ada badai sih kalau sih awan agak tebel gitu ya. Tapi kalau sebetulnya buat penggunaan harian sendiri satu rumah tangga sih cukup ya. Iya sih. Tapi yang menang bener jadi solusi untuk negara apalagi negara kepulauan kayak Indonesia gitu. Jadi at least akses informasi investasi BTS kan gede kan gitu. Jadi kalau misalnya kirim aja gitu, kirim 1 unit, pemerintah tuh bisa kirim, ya udah lu set up bisa menjadi YouTuber ya. Maksudnya bukan gitu ya. Karena itu maksudnya bisa tetap pakai gitu. Ya sekolah terus ya gitu. Jadi semua arus informasi juga bisa lebih oke sih. Tapi kan ada sedikit kekhawatiran bahwa karena ini bukan infrastruktur sendiri yang bangun ya di pemerintah, kalau misalnya mau pakai satelit sendiri ataupun pakai BTS Indonesia sendiri gitu. Ini kan berarti kita pakai satelitnya si Starlink gitu sih, gitu ya. Tapi kalau gue sih sebetulnya karena
dia tetap butuh stasiun bumi dan butuh internet exchange lokal di Indonesia, ya sebetulnya secara informasi tetap Bisa. gitu Iya. sih. Gitu sih. Iya, mungkin bisa dibuat pusat Starlink nasional ya. Yang kan kemarin ada pusat Starlink nasional, kita buat pusat Starlink nasional di mana kita memastikan data sovereignty dari itu. Iya. Ya tapi nggak tahu juga apakah itu mungkin tetap bisa di bypass, tetap bisa di tap gitu ya. Iya, iya. Ya mungkin itu juga banyak diskusi juga ya nanti kalau Iya. misalnya ini. Tapi satu hal lagi deh, kalau dia pakai Starlink artinya koneksi internetnya itu nggak via jalur kabel laut kan ya? Si Starlink itu, sorry ya, pemahaman gue ya, cuman sebagai buat jaringan net, anggaplah kayak WiFi akses point tapi di langit lah ya gitu ya. Nah, tapi buat koneksi jaringan Tetap internet di bawah. dia tetap butuh ada stasiun bumi, terus ada internet exchange lokal di satu negara itu, kalau nggak salah ya. Atau kalau misalnya ya, ikut aturan main sini gitu ya. atau tapi bisa juga kalau misalnya dia nggak punya stasiun bumi di negara itu, ya bisa jadi ya internetnya bakalan misalkan exchange-nya di Amerika jadi ke Amerika, tapi ya baik lagi lah. Coba Wan, masih perlu pakai VPN nggak? Apa? Oh, Ada VPN kan? buat apa ya? Nggak tahu buat nonton bola karena kadang-kadang kan suka nggak disiarin. Karena device-nya secara otomatis selalu membypass kalau gue. Jadi lo nggak sadar lah ya. Dasar. Menarik juga ya ini, jadi memang. Tapi bener Ki, ntar gua coba cek ya. Tidak sadar. Coba lo mati dulu VPN-nya. Nanti saya coba. Menarik ya. Susah kalau orang udah berlangganan berbayar VPN premium ini. Tidak. Saya tidak perlu melakukan hal itu. Betul. Cukup pakai Yang lain. tidak berbayar. Cukup berbayar. Aduh, menarik. Cloudflare saja cukup. Jadi teman-teman kelompok pencapir semua, untuk generasi kelompok pencapir terutama ya, kita tuh sudah dari zaman satelit Palapa ya, mungkin kalau kelompok pencapir kan merasakan ketika SD itu launchingnya begitu heboh ya waktu itu ya, bukan maksudnya oleh pemerintah kan bahwa inilah kita gitu TVRI nasional lah, bisa dari mana-mana apa segala macam. Sekarang udah beberapa langkah lagi nih kita ya, bukan TVRI nasional tapi oleh Starlink internasional ya yang sekarang pakai. Jadi nanti kita lihat nih perkembangannya kayak gimana ya. Terus udah gitu mungkin harganya juga ya, karena kan harga-harga awal udah diskon, mungkin makin lama bisa makin affordable juga tuh. Biasanya kan kalau servis kayak gini. Jadi silahkan teman-teman kelompok pencapir kalau mau nyobain, terus udah gitu kita lihat, dan kalau misalnya ada ada input atau ada pengalaman yang menarik ya, atau ada tips dan trik menarik juga dalam penggunaannya ya mungkin untuk area sekitar, mungkin bukan RT RW tapi kecamatan atau desa gitu ya. Oke, bye-bye. Asik.